satu Bambang Indro nanti pada putaran 73 ya, kita akan bersama Ustaz Alfian Tanjung dari Jakarta ini Ibu ya, moga-moga percaya terus Mas Ganting Rosa ini konseran ini banyak minum air putih kalau pagi hangat gitu ya perlu diuyak sedikit gitu ya itu menyehatkan. Rasulullah itu kalau mau makan itu selalu sedia garam gitu ya, ada garam itu diambil makanya garam itu menyehatkan. Demikian Ibu Bapak, mari kita buka kajian kali ini bersama Ustaz Indro dan Bapak basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Persilakan pada Ustaz Indro. Terima kasih matur nuwun Pak Sutopo Haji, Bapak Ibu jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini diberi umur panjang, diberi kesehatan. Berarti Allah menginginkan kepada kita untuk menambah bekal kematian, menambah bekal bertemu dengan Allah, namanya amal soleh. Karena kita tahu harta, kedudukan, status sosial tidak terbawa mati. Kalau status sosial terbawa mati, mungkin saya beruntung dipanggil dengan ustadz, tapi itu tidak ada fungsinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, amal solehlah yang kemudian akan terbawa mati. Dan mudah-mudahan kita berada di jalur yang seperti itu dengan rajin mengikuti majelis-majelis taklim. Alhamdulillah, ini putaran 71 berarti sudah setahun lebih ya Pak Sutopo ya. Pengajian ini luar biasa. Jadi saya mengenal Pak Sutopo memang dari dulu di mana-mana beliau berada itu yang anak-anak pengajian gitu. Mulai dari zaman di Masjid Agung ya Pak Topo ya, anak-anak remaja dikumpulin kon ngaji terus begitu sampai sekarang. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, tema saya tentang amalan pelembut hati. Kenapa tema ini saya sampaikan? Pertama, karena Allah Al-Latif. Allah itu punya sifat lembut. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, penuh kasih sayang. Di antara bukti kasih sayang dan lembutnya Allah pada kita adalah meskipun ini kita para pendosa, pembangkang, tetap saja diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kadang-kadang manusia ya. Coba Bapak Ibu punya karyawan sing beler pecat ora? Pecat begitu kan? Allah itu banyak manusia yang beler salat ora gelem gitu kan? Kon sedekah ora gelem masih saja diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena Allah Maha lembut kepada hambanya, alias memberi kesempatan kepada hambanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk di bagian itu. Kita diberi hidup, masih diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Amin. Kemudian yang kedua, tema ini saya sampaikan juga karena teladan kita Rasulullah SAW itu hatinya lembut luar biasa. Fa bima rahmati minallahi lintalahum. Maka disebabkan oleh rahmat Allah, kamu berlaku lembut kepada mereka.
Ayat ini turun terkait dengan peristiwa perang Uhud. Ketika Rasulullah SAW sudah memerintahkan para sahabat, pemanah tidak boleh turun apapun yang terjadi. Tapi ternyata pemanahnya bandel. Begitu yang di bawah mulai rebutan ghanimah, turun, ikut ngambil. Akhirnya pasukan musyrik yang waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, masa musyrik beliau di perang Uhud itu memutari Gunung Uhud, menyerang dari belakang, kocar-kacirlah pasukan Rasulullah SAW. Tapi Allah kemudian menasihati dengan kalimat ini, fabima rahmati minallahi lintalau walau kunta fadhon ghalidal qalbi lam fadu min haulik fa'fu anhum, maafkanlah, wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada mereka, wasyawirhum fil amr, musyawarah lagi dengan mereka yang menyakiti, tidak patuh kepada engkau. Angel mbok mau bermusyawarah dengan orang yang menyakiti, mau memintakan ampun kepada orang yang menyakiti. Atau kisah lain ketika beliau dakwah ke Taif. Orang dakwah kan niatnya baik, ya kan, ngajak kepada kebaikan. Tapi apa selalu menerima penerimaan baik? Enggak. Gitu. Di Taif beliau malah dilempari batu sampai berdarah. Beliau kundur, istirahat, ditemui oleh malaikat penjaga gunung, ditawari kalau mau orang Taif biar dibinasakan saja. Beliau mau menerima tawaran itu? Enggak. Beliau memintakan maaf kepada mereka. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kaumku karena mereka enggak tahu. Gitu. Mungkin kelembutan hati ini yang kemudian bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, karena memang hidup bersama dengan orang yang lembut hatinya itu menyenangkan. Contoh dalam keseharian orang yang lembut hatinya. Masih ingat Bapak Ibu sekalian ketika manten baru? Masih ingat? Tidak ada ceritanya. Ini yang normal ya. Kalau yang nggak normal saya nggak tahu. Pasangan manten baru, bojone kesandung terus temei. Biasanya malah disayang, diman-iman, begitu kan? Bojone kesandung, bojone kepleset, begitu. Tapi nek manten tua kan kadang ngono kayak gue. Matane sih neng ndi? Gitu kan ya? Jadi mantan baru itu rata-rata masih lembut hatinya. Saya ingin mengatakan begini, maksud saya begini, Bapak Ibu sekalian, mari kita pertahankan suasana lembut hati itu, meskipun kita mantan lawas, meskipun kita mantan tua, kadang-kadang sebelenger karo bojone begitu. Tapi pertahankan kelembutan hati sehingga kita tetap bisa toleran meskipun pasangan kita mungkin sedang melakukan sesuatu yang tidak selalu menyenangkan. Begitu. Coba mantan baru, bojone telat. Mbok khawatirnya orang umum. Aduh, aja-aja lara, aja-aja ini, aja-aja mengkono melasi, mbok mengkene, mbok mengkono. Jajal mantan tua. Telat sedilat domai mbok. Begitu. Mampir ke disi, mbok ya wis telat ya. Ya, pertahankan kayak begitu. Jadi kalau kita berjanji dengan pasangan, katakanlah janjian jam 8, ternyata dia terlambat, dia datang, kalau tidak dimarahi, itu hebat. Malah ditanya dengan baik-baik, orang apa panang dalan, selamat. Atau janjian yang mainnya setelah domai wong. Nah, itu contoh kelembutan hati. Dan menyenangkan hidup bersama orang-orang seperti itu. Meskipun saya juga mungkin tidak 100% bisa ya kayak begitu ya, tetap baik kadang-kadang jengkel. Tapi kita belajar dari itu semua. Yang kedua, kelembutan hati yang dimiliki oleh seorang ibu khususnya ya, termasuk bapak kadang-kadang ketika punya putra yang pertama. Lembut sekali hatinya, Masya Allah, lagi madang, enak, anaknya di pangku tiba-tiba robot begitu ya, breng begitu. Jengkel ora? Enggak tuh.
Aduh anakku, gitu kan ya. Kemudian dengan segera diganti gitu ya. Disayang, padahal melakukan hal yang sangat tidak menyenangkan loh. Disayang sama orang tuanya, hebat kan. Itu karena kelembutan hati. Tapi ada kondisi sebaliknya. Ini banyak cerita di sana ya, insya Allah nggak di sini. Orang tua yang kemudian diopeni sama anaknya. Orang tua itu kan waman nuamirhu nunakisu fil khalq. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dikembalikan lagi perilakunya seperti anak-anak. Anak-anak buang air sembarangan. Orang tua yang buang air sembarangan banyak. Saya punya cerita teman istri, itu ya, ceritanya menjadi berkesan. Saya pernah cerita barangkali di sini. Itu bapaknya diopeni sama dia, kadang-kadang buang air besar, kotorannya itu buat mainan, tempel-tempelin yang tembok gitu loh. Domai orang. Kebanyakan kan domai. Bapak sih aja kayak kue, mambu, kotor. Coba dibalik itu. Ketika kita yang kecil, kita buang air sembarangan, orang tua nggak marah. Kita sama orang tuanya kayak begitu, marah. Maka nun sewu barangkali ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sedang berproses ke arah sana, lembutkanlah hatinya. Begitu. Ya. Karena saya sedang kayak begitu. Saya mau ini mertua sekarang itu di rumah, tapi sudah berbaring saja. Begitu. Jadi pagi, sore buang ganti pampers, misalkan gitu ya. Lagi madang gitu ya. Tiba-tiba mambu breng begitu, bau dari buang air besarnya dia, ya sudah begitu ya, dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, memiliki kelembutan hati adalah sebuah keniscayaan. Kalau hidup bersama dengan orang-orang yang lembut hatinya, entah itu istri, suami, anak, orang tua, teman, tetangga, hidup itu akan jauh lebih menyenangkan. Lalu kira-kira hal yang bisa membuat hati kita tetap lembut seperti itu apa? Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, yang bisa membuat hati lembut itu adalah zikrul maut, mengingat kematian. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Hakim dan dikatakan hadis ini sahih. Kuntu nahakum, dulu saya melarang kalian ngan ziaratil kubur, untuk ziarah kubur. Kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, bahkan disarankan untuk melakukan ziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur itu untuk melembutkan hati. Fa innaha tarakul qulub. Ziarah kubur itu melembutkan hati. Dengan ziarah kubur orang kelingan tidak hanya hal-hal yang sifatnya duniawi, karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita keras hatinya itu kalau kesenangan kita kepada kehidupan duniawi itu tinggi. Itu membuat orang itu keras hatinya. Misal, maaf ya, salah satu bentuk keras hatinya orang itu kan gampang marah. Gampang marah, susah domongi. Itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Gitu. Nyong pengen mangan enak. Dilalah bojone masakane ora enak. Karena selera saya tidak terpenuhi di kehidupan dunia ini, marah saya kan. Domai bojone. Masak wis enak, masak kaya piye. Begitu. Tapi coba kalau orang itu zikrul maut, ingat mati. Nah nyong bar momai terus nyong mati priwe ya? Nek bojoku bar tak omahi terus mati priwe ya? Kan banyak cerita orang yang menyesal karena baru saja berbuat jahat sama orang lain terus orang itu meninggal dunia. Atau tidak sempat melakukan kebaikan sudah meninggal dunia.
wingi jan njaluk panganan, nyong jan ora sempat, tiba-tiba meninggal, ya Allah, pengen banget pada waktu itu bisa memenuhi, nek balik mana nyong tak tukokna panganan. Nah, itu contoh-contoh dalam keseharian di mana ketika orang itu terlalu dominan pikirannya tentang dunia, kadang-kadang hatinya itu jadi keras. Makanya agar hati itu tetap lembut, salah satu amalnya adalah dzikrul maut. Apalagi kita tahu Bapak Ibu sekalian, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kalau ajalnya sudah datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dihindarkan. Surah Al-Jumu'ah, surah 62 ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kamu berusaha lari menghindar dari kematian itu. Kayak cerita banjir di Aceh, gitu kan? Itu kan ada orang berusaha menghindari banjir pakai mobil, ya kan? Jauh ke sana, ternyata tetap saja mati di dalam mobil yang sedang berusaha melarikan diri dari banjir itu. Kalau mau ada ajalnya sudah masanya, fa innahu mulaqikum, maka akan menemui, akan liqo, bertemu dengan kematian. Nah, kemudian yang kedua, kenapa dzikrul maut itu menjadi penting? Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan dikembalikan setelah mati kita ini kepada alimul ghaibi wasyahadah, zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum, dan dikabarkan, diceritakan, disampaikan lagi kepada kita bima kuntum ta'malun, apa yang sudah kamu kerjakan. Jadi di akhirat nanti semua rekaman hidup kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah begini, dulu pernah mengkono, dulu pernah ngomeh, dulu pernah cengkel, dulu pernah macam-macam. Itu semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan lagi dan dibalas. Itu karena Allah Maha Adil. Karena dunia kan pernah saya sampaikan ya, dunia ini kehidupan yang kadang-kadang tidak adil. Ada orang baik, duwe bojo ora apik. Fir'aun wong jahat, bojone Asia apik. Nabi Nuh wong apik, bojone jahat. Begitu ya? Hidup kadang-kadang kayak begitu. Wong tua apik, anake jahat. Wong tua jahat, anake apik. Wong tua jahat anake apik itu Nabi Ibrahim. Ya kan? Bapaknya pembuat patung gitu ya untuk persembahan. Anaknya jadi wong apik. Kadang-kadang kayak begitu. Maka kalau kemudian fokusnya kepada dunia, kadang-kadang kita memang banyak kecewa. Tapi kalau fokusnya kepada akhirat, kita nanti akan lebih tenang. Sehingga misalkan tadi mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, hati kita tetap terjaga baik. Kenapa? Keningan mengkono balas sanang akhirat. Saya akan ulang lagi nih hadis ini. Rasulullah pernah bertanya, atadru namanil muflis. Para sahabat ditanya, tahu nggak kalian orang yang bangkrut? Jawaban para sahabat, al-muflisu fina, orang yang bangkrut itu man la dirham lahu wala mata, nggak punya dirham, nggak punya duit dan tidak punya kekayaan. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan,
Al-muflis, orang bangkrut itu man ya'ti yaumul qiyamah, yang datang di hari kiamat. Qad syatama hada wa akala hada wa daraba hada. Dia pernah mencaci, memaki, memukul, menghina, membuli, mengambil haknya. Maka kemudian kebaikannya dipindahkan, atau yang kedua dosanya yang dipindahkan. Jadi pemindahan amal soleh maupun pemindahan dosa di akhirat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita memperbanyak diri kita dengan dzikrul maut. Salah satunya kalau bisa ketika sholat. Idza kumta fi sholatika fasholli sholatan muwatiin. Kalau lagi sholat, jadikan sholat wada. Jadi mari kita ketika sholat Allahu Akbar. Boleh jadi ini sholat saya yang terakhir. Mengko wis ora sholat maning, besok wis ora sholat maning. Boleh jadi tadi subuh adalah sholat kita yang terakhir. Besok wis ora sholat subuh, disolati malah sama orang. Nah, tentu hal ini akan membuat kita lebih mudah untuk khusyuk dalam sholat, begitu ya. Untuk meninggalkan, kan gini, kadang-kadang yang dalam pikiran kita paling dominan kan Allahu Akbar. Bar iki ngisi pengajian nang RRI, bar kowe nang Pak Topo, bar kowe nang Abata, bar kowe olahraga, bar kowe kakan angan-angan gitu. Pikirannya macam-macam ke sana, padahal kan belum tentu sampai ke sana. Gitu. Nah, ini yang bisa kita miliki hati yang lembut itu dengan dzikrul maut. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya punya pengalaman pribadi ya. Dulu tinggal di Tanjung, kemudian sekarang di Karangpujung. Dulu di Tanjung itu kalau ada orang mati nggak diumumkan lewat masjid, nggak ada pengumuman. Seingat saya di Tanjung itu enggak. Maka saya 4 tahun di sana jarang sekali mendengar informasi kematian, kecuali ada sirkulernya gitu. Tapi ketika di Karangpujung, sebelah saya masjid, setiap kematian diumumkan lewat masjid. Maka beda suasana Bapak Ibu sekalian. Di Karangpujung saya tinggal baru itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seminggu maning, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beda suasana hati itu. Jadi kalau kemudian kita banyak ya memikirkan tentang hal itu, insya Allah akan menjaga hati kita lebih lembut lagi. Ya, siapa ya yang giliran mati? Wong kita kan sekarang ya sudah sepuh-sepuh nunjuk Bapak Ibu sekalian kan. Sana sing bojone, sana sing kancane, sana sing tanggane, sana sing macam-macam. Harusnya kita menjadi mudah untuk mengingat hal itu. Kemudian yang berikutnya, agar hati tetap lembut adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran itu bisa melembutkan hati? Karena satu, Al-Quran cerita tentang kehidupan akhirat. Inna jahannama kanat mirsada littaqina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa qassaqa jazaa'u wifaqa. Inna jahannama, sungguhnya neraka jahanam kanat mirsoda, dan tempat mengintai. Litogi nama apa? Bagi orang yang melampaui batas dan mengabaikan perintah Allah SWT. La yadukuna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan dan minuman yang enak dan sebagainya. Makanya saya sering menyampaikan Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca Al-Quran itu tidak hanya pada target jumlah, tapi juga
isinya, ceritanya. Dan para ulama banyak menyampaikan tentang pentingnya membaca Al-Quran ya karena mereka bercerita atau mengasumsikan orang-orang Arab itu kan maca Quran langsung mudeng secara umum ya. Tapi kalau kita kan persoalannya bahasa, sehingga saya jujur mengatakan saya lebih menganjurkan orang baca Al-Quran sedikit tapi ngerti daripada satu juz tapi orang mudeng, beda kualitas. Kalau satu juz satu hari cuma dapat pahala, tapi kalau dengan memahami artinya akan ada nilai tambah dalam pemahaman dia, mudah-mudahan juga sikap dia, perilaku dia. Itu. Nah, kalau ini mungkin karena persoalan bahasa dan sebagainya agak menghambat kita, maka cara yang kedua ya dengan banyak menghadiri majelis taklim kayak begini, yang kemudian kita diingatkan tentang baik, buruk, benar, salah, balasan, surga, neraka, akhirat. Sehingga dengan banyak memahami seperti itu, mudah-mudahan hati kita akan lebih lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa membaca Al-Quran itu juga penting kita miliki? Salah satu pelajaran yang kita dapatkan kan dari sejarah. Aja kaya kai, karena wong kai pernah melakukan begini, uripe sengsara. Kayak contohnya kai. Dalam keseharian kita kan sering menasihati anak-anak kita atau cucu kita dengan contoh. Nah, Al-Quran itu banyak sekali contoh-contoh yang seharusnya menjadi pelajaran. Wal fajar wal layalin asr wasafi wal watar wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sara bil wad wa fir'auna dil autad alladhina taghaw fil bilad wa aktsaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sauta adab inna rabbaka labil mirsad. Fir'aun kurang apa toh? Kekuasaan besar, kekayaan banyak, mati juga. Begitu. Korun yang hartanya luar biasa, kunci gudangnya 10 orang ngangkat, begitu, mati juga, begitu. Jadi sejarah kadang-kadang berulang. Dan pelajaran itu disampaikan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau ada orang maksiat, ada orang dosa, merasa kemudian baik-baik saja di hidupnya, ya sejarah nanti akan menunjukkan, kalaupun tidak di dunia, ya di akhirat pasti akan mengalami kerugian. Maka belajarlah dari sejarah lewat membaca Al-Quran. Termasuk salah satu yang Allah banyak ceritakan di dalam Al-Quran adalah kisah Bani Israel. Itu kisah sekelompok orang yang diberi oleh Allah keutamaan sangat banyak, tapi kemudian hatinya keras. Pernah saya bahas kayaknya di sini ya, ketika ada pembunuhan di kalangan Bani Israel. Tidak ketahuan siapa yang membunuh. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Musa untuk diselesaikan kasusnya. Nabi Musa berdoa, Allah memerintahkan untuk membunuh seekor sapi betina. Setelah lewat drama pencarian karena keras kepalanya, ngeyelnya orang-orang Bani Israel, mereka bisa menemukan sapi yang hanya satu-satunya dengan harga yang sangat mahal. Begitu, karena ngeyelnya gitu. Kemudian disembelih, dipukul orang itu dengan bagian sapi yang sudah sembelih, hidup, cerita tentang siapa yang membunuhnya, terus mati lagi. Setelah ayat itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 70-an ya, di ayat 74 kan Allah menceritakan
summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Kemudian hati kalian menjadi membatu, keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Nabi Musa baru dipanggil sama Allah, masih ada Nabi Harun, Samiri buat patung. Dikatakan ini loh Tuhannya Nabi Musa, mereka musyrik. Kan luar biasa, padahal baru saja mukjizat kematian itu datang, mukjizat laut terbelah, mukjizat batu yang memancarkan air, kan mereka minta sama Nabi Musa. Kita ini haus, tolong buatkan mata air. Nabi Musa pukul tongkat ke batu, keluar air, memancar. Masing-masing suku, masing-masing koloni itu dapat aliran sendiri-sendiri gitu. Tetap saja mereka itu membangkang. Maka ini hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah banyak mempelajari isi Al-Quran. Satu, untuk mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat, sehingga kita tidak hanya fokus tentang hal-hal yang duniawi saja. Yang kedua, agar kita belajar dari kejadian-kejadian umat tempo dulu. Mereka yang ingkar, mereka yang kafir, semuanya akan mati. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa melembutkan hati adalah istighfar. Kenapa istighfar itu bisa melembutkan hati? Karena kita tahu bahwa perbuatan dosa itu bisa mengeraskan hati. Saya akan contohkan, tapi naudzubillah bidzalik. Saya contohkan diri saya, tapi bukan saya. Ini hanya cerita saya. Jalan-jalan saya melihat seorang perempuan cantik, masih muda, kenalan, gitu, ya kan? Biasanya kan gitu kan, kenalan. Kemudian saya biarkan hati saya untuk selalu membayangkan dirinya, kebaikan hatinya, wajahnya, sikapnya, perilakunya. Ketika saya sampai di rumah, bojone wis tua, cerewet. Akhirnya kemudian yang terbayang di saya adalah bukan istri saya. Yang menarik hati saya bukan istri saya, orang lain. Dan akhirnya saya bisa keras hati sama istri. Ngomong-ngomong, wedang telat domai, wedang kelegen domai, masakan kasihkan domai, begitu. Karena hati saya sudah dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada hadis Rasulullah SAW. Beliau ngendika ya di dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan dikatakan bahwa di sini hasan sahih. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza ahta khati'atan, kalau melakukan perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan muncul di hatinya noda noktah hitam. Noktah hitam itu, ini baju putih ya. Kalau ada tinta nempel atau kertas putih, tinta nempel saja, itu kan langsung kelihatan. Karena kontrasnya yang sangat tinggi. Faida wa nazala wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Apabila dia berhenti istighfar, taubat, maka hatinya kinclong lagi, bersih lagi. Wa in ada, kalau dia mengulang lagi dosa itu, zida, bertambah fiha, ke dalam hatinya noktahnya, hatta taklua qalbu, sehingga menutupi hatinya. Bahwa ron, itu yang disebut dengan ron, alladzi dzakarallah, yang diingatkan, disebutkan oleh Allah. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun, sekali-kali tidak. Matur nuwun.
Balrona bahkan menjadi ron ala qulubihim atas hati mereka, maka yaksibun apa yang mereka kerjakan. Ayat ini memang kitabnya berlaku untuk orang-orang musyrik, orang-orang kafir dulu di Mekah. Mereka karena terlalu banyak dosanya, hatinya itu menjadi keras, domongi, dinasehati, susah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Summa qasat qulubukum. Nah, kemudian menjadi keras hati mereka itu karena banyaknya dosa yang dilakukan. Sebentar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita yang pertama bahwa kita ini semuanya termasuk saya tidak pernah bisa lepas dari dosa. Tetapi yang terbaik adalah ketika kita melakukan perbuatan dosa, istighfar, taubat. Maka agar hati tetap lembut, seseorang harus punya kemampuan mengakui kesalahannya. Kalau istighfar, itu kan ampunan kepada Allah. Tapi kalau kemudian kesalahan itu terjadi antar sesama manusia, ya berarti orang yang lembut hatinya adalah mereka yang pandai mengakui dan berani mengakui bahwa saya salah. Karena kadang-kadang salah satu penyakit yang menjadi sumber konflik adalah ketika orang tidak mau mengakui kesalahannya meskipun dia tahu dia yang salah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, agar kita punya kelembutan hati, cobalah berani mengakui bahwa sangat boleh jadi saya yang salah. Padu karo bojone, debat karo bojone. Tidak selalu harus menyalahkan pasangannya. Boleh jadi saya yang salah. Mungkin salah menyampaikan, mungkin salah menjelaskan, mungkin salah memahami. Cuma ketika hal ini tidak dimiliki, kadang-kadang kita merasa sayalah yang benar, dialah yang salah. Apalagi pakai model sekarang namanya playing victim. Seolah-olah saya yang jadi korban. Gitu. Ada penyakit modern namanya NPD, Narcissistic Personality Disease, gitu. Orang-orang yang selalu mencari kesalahan dan menyalahkan orang lain, karena dialah yang selalu merasa benar. Ada banyak cirinya itu. Kalau orang udah kayak begini itu berat, gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, istighfar ini sebetulnya adalah sebuah konsep yang luar biasa untuk membuat orang tetap dalam kondisi baik, berani mengakui kesalahan dan kemudian mau untuk memperbaikinya. Dan di antara hal yang kemudian akan terdampak orang-orang yang berani mengakui kesalahan biasanya menjadi orang-orang yang tawadu, yang rendah hati. Karena orang rendah hati, orang tawadu itu bisa melihat orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Itu orang tawadu. Saya akan contohkan begini. Saya ngisi pengajian anak SMK. Yang SMK kan 16-17 tahun ya. Secara ilmu saya lebih tinggi, boleh jadi.
Tapi satu sisi saya akan melihat anak SMK itu lebih baik daripada saya. Apa itu? Dosa. Saya 55 tahun. Kalau balik diukur dari umur 15 tahun, berarti dosa saya sudah 40 tahun. Lebih banyak. Sedangkan anak muda itu baru setahun atau 2 tahun berbuat dosa. Kalau kemudian dihukum karena dosa, saya lebih pantas dihukum daripada dia. Lalu kenapa kemudian saya merasa lebih tinggi daripada anak SMK? Meskipun secara ilmu saya mungkin lebih tinggi, tapi secara kehidupan yang lain, aspek kehidupan yang lain, dia lebih baik daripada saya. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah merasa tinggi hati, meskipun dia punya banyak kelebihan. Menurut saya dengan orang isi pengajian, ada satu forum pengajian yang saya isi itu mantan dosen saya. Begitu, mantan dosen saya itu ngaji rutin kayak begini nih, gitu ya. Orangnya masih sugeng. Itu. Ya dia hebat itu, mau ngaji sama saya, mantan muridnya. Tapi kemudian harus kita bentuk di benak saya itu bahwa dia itu lebih baik daripada saya, meskipun ilmu agama saya lebih baik. Karena apa? Kalau dia beramal soleh, yuswanya sekarang 70 tahun, berarti dia menyalip saya 15 tahun, amal solehnya lebih banyak daripada saya. Kalau dia mulai 15 tahun sholat, berarti 15 tahun dia lebih banyak sholatnya daripada saya. Dia lebih pantas masuk surga daripada saya. Coba kalau kita bisa bangun konsep yang seperti ini. Ya, maka setinggi apapun, sehebat apapun, orang tetap akan lembut hati kepada orang lain. Karena apa? Memiliki hati yang banyak mengingat kepada salah, dosa, kekeliruan yang mungkin terjadi pada dirinya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang bisa melembutkan hati adalah banyak meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bisa mengubah hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak bisa mengubah hati. Lawang fakta ma fil ardi jami'an ma'alafta baina qulubihim. Kalau kamu infakkan semua yang ada di bumi untuk menyatukan manusia, nggak akan bisa kalau Allah nggak mengendaki. Mau bukti? Pas pemilu. Saya tanya, ketika pemilu pada bagi amplop, apa sih yang dipilih mesti yang bagi amplop ya akeh? Orang bok? Oh, orang bok? Orang mesti sing amplope paling gede 200 misalkan mesti jadi. Orang mesti ana sing tong. Ora oleh suara tongnya akeh banget. Sing wong ora bagi malah jadi. Sing wong bagine sithik malah dipilih. Itu karena Allah yang melunakkan hati. Makanya kalimatnya menarik itu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'alaf tabaina qulubi. Allah yang alafa bainahum, menyatukan hati. Sehingga kalau ingin kita memiliki hati yang lunak dan hidup bersama dengan orang-orang yang lunak hatinya, doakan. Baik doakan mereka maupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau, anugerahkan kepada kami at-tuqa, ketakwaan, wal afaf, kebersihan hati, wal ghina, dan kecukupan. Meskipun mau diterjemahkan kaya ya monggo, tapi ghina itu artinya cukup. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Butuh mobil, Allah kasih mobil. Wong yang ora butuh mobil dikasih motor. Anak sing butuhe meng sepeda dikasihnya sepeda. Itu namanya kecukupan. Rasa tidak cukup itu dorongan setan. Sehingga membuat orang bisa keras hatinya karena merasa tidak cukup.
bojo wis ayu, wis melayani, kalau kemudian kita merasa tidak cukup dengan pasangan itu, kita bisa keras hatinya. Rezeki yang Allah berikan pada kita sebetulnya sudah cukup. Kalau kita tidak mau nerima itu, kita bisa keras hatinya. Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia itu kadang-kadang ketika diuji dengan kekayaan, kemuliaan, kedudukan, seolah-olah dianggap Allah memuliakan. Saya di sini bukan karena lebih mulia dibanding Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian mengerti dosa saya yakin saya tidak akan dipakai di sini. Tapi dosa saya masih ditutup sama Allah. Itu saja persoalannya. Gitu. Atau sebaliknya, ada orang yang diberi banyak sekali kesulitan hidup, dianggap Allah benci kepadanya, sehingga dia jadi jengkel sama Allah. Kalau itu yang terjadi, para nabi, orang yang paling banyak menghadapi masalah dalam hidup. Ya Rasulullah, ayun nasasatul bala. Siapa sih orang yang paling banyak kesulitannya, banyak balanya, banyak ujiannya? Al-Anbiya, para nabi. Sumaladina amsalahum fa amsalahum. Kemudian orang yang seperti nabi. Sehingga Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mudah untuk memiliki hati yang lembut. Barangkali itu 4 amalan ya yang bisa saya sampaikan pagi hari ini agar tetap memiliki hati yang lembut. Yang pertama, zikrul maut, perbanyaklah ingat mati. Jadi tidak hanya ingat besok mau ngapain, tapi juga setelah kematian kita akan seperti apa. Yang kedua, mempelajari Al-Quran untuk mengingat kehidupan setelah mati, surga, neraka, dan pelajaran-pelajaran dari orang-orang terdahulu yang diceritakan dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengingat dosa dan kesalahan, kekeliruan yang pernah kita lakukan, sehingga kita gampang minta maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah agar mengaruniai kepada kita dan orang-orang di sekitar kita kelembutan hati. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Ada dialog, diskusi, komentar, pertanyaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedikit Pak Ustadz. Saya ingin mengetahui perbedaan antara itu azab atau itu cobaan. Kita ambil contoh aja bencana Sumatera. Itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan menarik ya, sering ditanyakan hal ini. Saya akan cerita di Riyadhus Shalihin bab tentang niat. Ada hadis yang kira-kira maknanya begini. Allah itu akan menghancurkan orang-orang Mekah. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kan orang Mekah tidak semuanya dosa kan? Ada yang ibadah, yang macam-macam gitu." Maka jawaban Rasulullah SAW kemudian, nanti akan dibinasakan semuanya oleh Allah dan akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi yang pertama, yang terjadi di Sumatera sana, masing-masing orang itu nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya, kira-kira begitu. Sesuai dengan niatnya, sesuai dengan kondisinya dia di dunia. Semuanya akan terkena dampak. Wattaqu yauma la tusibanna minkumul khassah, takutlah pada saat musibah itu, bencana itu, kesulitan itu, masalah itu menimpa kepada kalian tidak secara khusus, umum semuanya kena. Jadi ketika bencana itu datang, musibah itu datang, semuanya kena. Yang soleh maupun tidak soleh kena. Tapi nanti masing-masing di akhirat sendiri. Itu yang pertama. Nah yang kedua, para ulama mengatakan kalau itu menimpa, musibah itu menimpa seorang muslim,
maka itu adalah sebagai penghapus dosa. Sehingga seseorang yang mukmin, gambarannya begini Pak, ada calon penghuni surga tapi dosanya akeh. Nah Allah mengendaki orang ini masuk surga tapi dosanya akeh banget, diresikin dhisik. Direzekinya tidak di akhirat, tapi di dunia. Namanya diberi musibah. Kayak kelambi iki tak simpen tapi kotor terus cuci dhisik, begitu. Ya kan? Kalau ora digo kan dibuang gombal begitu. Dimasukin neraka gitu. Di akhirat naudzubillah min dzalik ya, meskipun ada yang disucikan dibersihkannya di akhirat nanti, dibersihkan dosa-dosanya di akhirat. Nun sewu itu jauh lebih sengsara daripada di dunia. Kalau dibersihkan di akhirat, siksa yang paling rendah, kaki nempel dipakai sandal dari api neraka, kepalanya mendidih. Itu penghapus dosa paling ringan di akhirat. Kalau di dunia yang paling lara untu, lara sikil, lara awak, lara dengkul, begitu ya. Termasuk kebanjiran, main tong, begitu kan? Harta bendanya habis gitu. Itu bisa jadi penghapus dosa bagi orang yang beriman. Begitu. Tapi bagi orang yang musyrik, yang kafir, maka itu sebagian dari adab untuk dilanjutkan nanti adabnya di akhirat. Masalahnya kalau orang itu musyriknya tidak diampuni oleh Allah, nanti khalidina fiha, nang dunya wis mati kelelep, nang akhirat nanti tambah dan berlangsung terus menerus abadan naudzubillah min dzalik. Begitu. Ya. Nah, tetapi kalau kemudian personal, orang demi orang, kita yang tidak tahu persis. Dan boleh jadi ada orang rajin sekali melakukan kebaikan, tapi ternyata dia melakukan perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Gitu. Yang tampak kita dia orang baik, jadi kena gempa juga, kena bencana juga kan? Begitu. Boleh jadi itu adab lanjutannya. Tapi kita tidak tahu persis, makanya tidak bisa menghukumi orang per orang. Karena kita tidak tahu persis. Yang jelas, para ulama menyebutkan demikian. Perbedaannya sederhana. Kalau menimpa kepada muslim, itu namanya bala, pembersih. Kalau menimpa kepada orang kafir, namanya adab, dan itu merata. Maka kita kemudian yang tidak mengalami atau kalaupun mengalami hal itu, satu, muhasabah. Jangan-jangan musibah seperti itu bisa terjadi pada diri kita, sehingga kita lembut hati untuk gampang istighfar. Karena siapa yang pernah mengira tempat yang tadinya aman, nyaman, damai, tiba-tiba habis. Sebelum sana Jogja, Solo, itu kan daerah yang jauh dari gunung api, begitu kan? Tiba-tiba Allah timpakan bres, selesai. Kita ini secara ilmu vulkanologi tidak akan terkena dampak dari gunung api, tapi bisa saja ada bencana lain yang menimpa kita. Nah, gitu. Jadi itu jawaban saya. Jadi normanya umum, tapi kasus per kasus tidak bisa kita ambil kesimpulan. Yang kita manfaatkan adalah pelajaran dari itu, agar kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, membuat kebaikan-kebaikan di sisa umur kita yang nggak tahu kapan akan selesai. Barangkali itu Pak jawaban saya. Monggo. Cukup ya. Ya. Oleh karena itu jangan kemudian kita gampang menghakimi ya. Itu kan karena dosa maksiat, jadinya dihukum sama Allah, ya belum tentu. Boleh jadi mereka sedang disayang oleh Allah dengan diampuni dosa-dosanya, dibersihkan untuk nanti mati masuk surga. Dibanding kita yang nggak ada jaminan, kita nggak dapat bencana, nggak dapat musibah, dosa kita dibersihkan di neraka. Lah karena udzubillah min dzalik, lebih sengsara. Jadi kalau yang di Banjarnegara itu kan ceritanya memang desa yang banyak melakukan maksiat gitu. Ya. Betul. Ya. Jadi memang salah satu sumber musibah dari Allah dosa dan maksiat. Tapi tadi menimpanya secara umum, begitu, tidak dipilih yang main judi tok, yang kemudian
pada kena bencana begitu ya, atau berbuat dosa saja semuanya kan kena. Nanti dibangkitkan sendiri-sendiri. Orang-orang solehnya kan di sana kan banyak, yang rajin sholat, rajin ibadah, nanti dibangkitkan dalam kondisi yang dibersihkan dosanya lewat musibah itu. Kira-kira begitu. Jadi jangan khawatir ya, kalau kita maksudnya tertimpa musibah, kita namanya positive thinking gitu ya. Allah sayang kepada kita untuk kita memiliki peluang pahala lewat namanya sabar atas musibah. Jadi, cekap nih Bapak Ibu sekalian. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya bahwa untuk memperhalus budi pekerti atau memperhalus hati, kesimpulannya kita terus komitmen taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka akan muncul ya, hati-hati dimulai dari kasaran hati sampai dengan keserakahan. Di awal tadi sudah disampaikan ketika perang Uhud, ya, pasukan pemanahnya sudah dinasihati sama Rasul, jangan turun, gitu ya, jangan turun. Tapi karena melihat ada harta rampasan, udul kabeh, akhirnya diseranglah oleh pasukan musyrikin. Ada itu intinya, kalau tidak taat kepada Allah dan Rasul, hasilnya itu kekalahan, melahirkan keserakahan, lalu terjadilah kekalahan. Maka dari itu, Ibu Bapak, mari kita komitmen beriman, bertakwa pada Allah dan Rasul. Insya Allah kita akan selamat. Apapun yang terjadi, pokoknya Quran, Sunnah, gitu kan. Allah Rasul, itu saja. Kita akan selamat. Nah, tadi, ya. Jadi kalau kepengen memperhalus budi ya tadi, ingat Allah, ingat mati, zikrullah, ya, istighfar, kan intinya itu. Nah, termasuk forum kajian-kajian ini bagian dari forum yang kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kira ya. Mari kita akhiri dan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi bersama Ustaz Asep Daud Kosasi, ya. Terima kasih hadir kembali, semoga bersehat semuanya. Ketemu lagi pada Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.